Tahun yang lalu, di kerajaan Giri Batang yang gemah ripah Loh Jenawi, Pangeran Guruminda berkata kepada Pertapa, "Paman saya mau mencari istri yang secantik ibu saya." Pertapa itu berkata, "Baiklah nak." Kemudian dia mengeluarkan mantra dan Pangeran Guruminda pun berubah menjadi seekor monyet hitam, dan dia pun berkata, "Carilah istri yang mencintaimu apa adanya. Maka kamu akan kembali ke wujud semula dan kamu akan mendapatkan kebahagiaan." Monyet hitam menemui Ki Sampit, seorang panglima pengawalnya yang sakti. Ki Sampit berkata, "Tenang Raden, saya akan menemani Raden. Mungkin ini jalan Raden menemui kebahagiaan." Akhirnya, Pangeran Guruminda pun pergi melewati hutan dan gunung, sementara Ki Sampit dan para pengawal dari bawah menemani secara diam-diam. Sementara itu di kerajaan lain, kerajaan Pasir Batang, Prabu Tapa Agung berkata kepada Putri Purbararang bahwa dia akan memberikan status putri mahkota kepada Putri Purbasari. Putri Purbasari terkenal sangat baik dan seorang penyayang binatang. Akhirnya status putri mahkota pun disematkan kepada Putri Purbasari, sementara Purbararang dengan pura-pura menerima keputusan raja. Purbararang dan tunangannya, Pangeran Indrajaya, dari kerajaan Gilingwesi, pergi menemui seorang nenek sihir yang bernama Nyi Ronde. Ia menceritakan keinginannya untuk menjatuhkan Purbararang. Nyi Ronde pun memberi cairan yang bisa membuat kulit orang menjadi hitam dan bisul-bisul. Purbararang pun kembali dengan Pangeran Indrajaya. Ia pun mengajak Putri Purbasari untuk minum, sementara gelas yang berisi cairan air minum sudah dicampur racun olehnya. Tiba-tiba ia pun terjatuh, dan perlahan bercah hitam muncul di wajahnya kemudian menyebar. Putri Purbasari kaget dan shock. Para pengawal memanggil tabib istana tapi tidak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkannya. Putri Purbararang berkata bahwa Putri Purbasari terkena kutukan, dan bila tidak diasingkan ke hutan Gunung Cupu, penyakitnya akan menyebar. Prabu Tapa Agung sangat sedih. Ia meminta pengawal untuk menemani sang putri. Dia pun berkata dalam hati, "Nak, kebenaran akan menemui jalannya." Putri dan pengawal tiba di hutan Gunung Cupu. Pengawal pun langsung mendirikan pondok dan membuka lahan. Hari berlalu dan Putri Purbasari masih suka menyendiri, memikirkan nasibnya. Beberapa hari kemudian, mulai banyak hewan-hewan yang menghampirinya. Beberapa harimau memandangnya dari jauh. Tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada beberapa ekor monyet hitam yang sedang memanjat pohon pisang hutan, dan seekor monyet memberikan pisang kepadanya. Dia pun sangat senang. Beberapa hari kemudian sekelompok orang mendatangi Putri. Mereka berkata, "Tuan Putri, kehidupan kami sangat sulit di ibu kota semenjak Purbararang berkuasa. Kami mohon izin untuk tinggal di sini dan membuka lahan." Putri Purbasari pun mengizinkannya. Mereka pun bergotong royong membangun dan membuka lahan. Setelah beberapa minggu berlalu, tiba-tiba para penduduk dikejutkan dengan amukan seekor sapi gila. Sang lutung pun bergerak dengan cepat bertarung menaklukkan sapi gila dan mengembalikannya kepada penduduk. Lutung pun semakin dicintai Putri Purbasari dan warga sekitar. Suatu hari tanpa sepengetahuan Putri Purbasari, sang lutung pergi menemui Ki Sampit. Dia berkata, "Ada apa Ki?" Ki Sampit berkata, "Raden, setelah kami melakukan pencarian di bukit dan lembah, kami menemukan sebuah mata air yang mengandung belerang, mungkin bisa menyembuhkan penyakit kulit sang putri." Tak menunggu lama, lutung mengajak Putri Purbasari menuju ke mata air yang sudah ditunjukkan Ki Sampit padanya. Sang putri bertanya-tanya, mau dibawa kemana dirinya? Sang lutung menjawab, "Ke suatu tempat yang bisa menyembuhkan Tuan Putri." Tiba di tempat, Putri Purbasari langsung turun ke tengah kolam mata air. Tiba-tiba ia pun berubah kembali. Kulit menjadi lebih halus dan bersinar. Putri pun sangat senang. Ia pun berterima kasih kepada lutung, dan mereka pun kembali ke hutan Gunung Cupu. Tiba di hutan Gunung Cupu, masyarakat terkejut sekaligus senang dengan kesembuhannya. Berita kesembuhan menyebar dengan cepat dan sampai ke istana Pasir Batang. Prabu Tapa Agung menitahkan para pengawal untuk menjemput kembali Tuan Putri. Tiba di hutan Cupu, pengawal langsung membacakan dekret raja. Putri Purbasari pun senang sekaligus sedih. Tanpa sepengetahuan Putri Purbasari yang sedang menerima tamu kerajaan, lutung secara rahasia menemui Ki Sampit dan berkata, "Ki, nampaknya waktunya telah tiba. Segera kembali ke kerajaan Giri Batang dan bawa hadiah untuk sang putri."
Ki Sampit berkata, "Siap Raden, apa hadiah yang harus kami bawa?" Lutung berkata, "Emas, sutra, batu berharga dan kalung. Setelah tiba di kerajaan Pasir Batang tunggu aba-aba dari saya." Ki Sampit pun pergi. Setelah diskusi, Putri Purbasari pun memutuskan untuk pulang ke kerajaan Pasir Batang. Dia hanya ditemani oleh sang lutung. Setelah tiba di gerbang kota, ia berganti kuda kerajaan dan disambut meriah warga. Tiba di istana, ia pun langsung bertemu raja dan menyampaikan permintaan maafnya. Raja membangunkannya. Tiba-tiba Putri Purbararang berkata, "Saya akan mengakui dia sebagai raja apabila mampu menang 3 pertandingan dariku." Dia pun menjelaskan pertandingan itu. 1 paling panjang rambut, 2 paling banyak hadiah, 3 pasangan paling tampan. Setelah ditenangkan oleh lutung, Putri Purbasari pun mau bertanding. Pertandingan paling panjang rambut Putri Purbasari menang. Lutung tersenyum misterius dan berkata, "Sesuai yang kuduga." Ia pun memberi suatu isyarat. Putri Purbararang memamerkan hadiah dari Pangeran Indrajaya. Tiba-tiba sekelompok pengawal masuk dan membawa banyak hadiah. Itu adalah Ki Sampit dari kerajaan Giri Batang yang membawa emas, sutra, kalung dan batu berharga atas nama Purbasari. Semua orang sok. Akhirnya pertandingan terakhir pasangan paling tampan, Purbasari, dengan penuh cinta memandang sang lutung dan berkata, "Dia pasanganku." Purbararang dan Indrajaya tertawa. Tiba-tiba sang lutung berubah menjadi seorang yang sangat tampan. Semua orang terkejut. Akhirnya putri mahkota pun kembali ke tangan Purbasari. Ia dan Prabu Tapa Agung pun sangat senang. Malam harinya karena tidak terima dia tidak jadi bakal calon raja, Pangeran Indrajaya dari kerajaan Gilingwesi melakukan penyerangan. Namun Pangeran Guruminda yang sakti beserta Ki Sampit dan pengawalnya melakukan perlawanan. Pertarungan pun sangat sengit sampai melibatkan monster dari kedua belah pihak. Namun pihak Pangeran Indrajaya dapat dikalahkan. Akhirnya kerajaan Pasir Batang dan kerajaan Giri Batang bersatu dan menjadi kerajaan Sunda Purba.